Cabut ubi kayu, ubi jala, tuh sambil kelapa dan lanjut buat kolak. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Oke, jumpa lagi di video Keluarga Sederhana Nita. Nah, jadi ceritanya pisang waktu itu kan masih banyak sisanya, makanya saya mau buat kolak. Jadi di sini saya mau cari bahan-bahan yang lainnya. Yang pertama-tama ini saya mau cabut ubi kayu. Ini ubi kayunya nggak terlalu banyak, cuma ada beberapa pokok dan yang lainnya itu kurang subur gitu. Nah, ini batang ubinya saya tebang dulu seperti ini. Terus untuk batangnya itu saya mau simpan karena nanti saya mau tanam lagi. Dan setelah saya tebang batangnya, ini lanjut saya mau cangkul-cangkul dulu karena ini tuh tanahnya keras banget ya teman-teman. Ini tuh tanah liat gitu loh. Dan setelah tercabut ini ubinya itu ternyata gak ada, cuma ada 2 aja. Makanya di sini saya mau tambahin lagi untuk nyabut 1 batang ubinya. Saya pilih yang lumayan besar batangnya. Ini pertama-tama saya tebang juga dulu, terus saya cabut aja deh. Dan ternyata juga gak ada, cuma ada 1. Tapi gak apa-apa, ini cukup untuk campur-campuran bikin kolak nanti. Setelah itu lanjut saya mau cari ubi jalar. Nah, ini tuh ubi jalar sebetulnya sudah boleh dipanen teman-teman. Tapi kali ini saya mau cabut sedikit aja untuk buat kolak. Dan di sini untuk ubi jalarnya itu lumayan besar-besar walaupun gak terlalu banyak ya ubinya. Dan yang bisa dipanen ini tuh cuma ada 1 baris aja karena saya tanamnya itu memang gak bersamaan gitu loh. Ini 1 baris saya tanam, tumbuh, terus saya tanam lagi deh 1 barisnya. Oke, ini saya sudah dapat beberapa biji ubinya. Terus ini tuh besar banget dan di sini saya itu kepotong gitu loh teman-teman, sayang banget padahal ubinya itu lumayan besar ya kan. Nah, karena saya itu untuk bikin kolak aja, jadinya saya ngambilnya secukupnya aja, segini sudah cukup. Terus lanjut saya mau pulang. Untuk daunnya sendiri juga saya mau bawa pulang teman-teman. Nanti saya mau pilih yang bisa dimasak, saya mau masak deh. Sayang banget kan kalau dibuang gitu aja. Sebetulnya bisa juga itu dijadikan benih, dipotong-potong yang bagusnya. Cuma karena saya itu belum bersihkan kebunnya, jadi saya nggak bisa deh ngambil benihnya. Karena kalau untuk benihnya itu palingan saya itu diamkan 3 atau 4 hari gitu ya teman-teman. Dan di sini itu untuk kebun yang saya mau tanam ubi itu masih semak banget. Oke, setelah saya cabut ubi jalar, lanjut di sini saya juga mau ambil kelapanya untuk santannya nanti teman-teman. Dan untuk kelapanya di sini saya ngambil 3 biji yang tuanya karena nanti sekalian juga saya mau masak kacang hijau. Nah, di sini hampir aja untuk jolok kelapanya itu patah lagi teman-teman, makanya saya langsung buang aja seperti itu biar nggak patah. Tapi untung aja lah ya nggak patah. Karena kan kayunya itu juga baru diganti karena saya waktu itu juga patahin kan, nggak mungkin ini patah lagi ya kan. Oke, ini saya sudah selesai petik kelapanya. Terus lanjut aja saya kumpulin dan saya mau bawa pulang. Tapi ini tuh sebelum saya bawa pulang, saya mau buka dulu kulitnya. Sebetulnya untuk kelapanya sendiri belum cukup tua ya. Kalau yang sudah hitam kulitnya itu lebih enak kalau dibuat santan, lebih banyak santannya gitu. Tapi karena nggak ada, ya udah saya petik yang ini aja. Karena waktu itu kan juga saya barusan petik, terus itu tuh habis dikasih ayam sama mama. Jadi ya udahlah saya pakai kelapa yang ini aja. Oke, lanjut di sini saya mau buka kulitnya seperti ini. Untuk buka kulitnya itu gampang-gampang susah ya. Kalau sudah biasa ya gampang aja sih. Oke, setelah itu saya skip aja, tiba-tiba sudah selesai. Terus lanjut saya mau masuk ke rumah. Dan sebelumnya ini saya mau ambil dulu ubinya tadi. Terus untuk daunnya, daun keledeknya saya simpan aja di sini. Nanti saya baru mau pilih. Jadi untuk bahan saya buat kolak ini itu cuma beli gulanya aja. Sedangkan bahan-bahannya saya ambil semuanya dari kebun. Untuk videonya ini saya ambil di sekitaran jam 3 sore gitu ya teman-teman. Oke, setelah selesai taruh cangkulnya, ini lanjut aja saya mau masuk di rumah. Untuk kelapanya sendiri saya mau parut ke warung aja karena saya lagi malas mau parut sendiri. Soalnya biasanya saya itu pinjam parutan ke tetangga, cuma kali ini tuh lagi malas. Jadi ya udah deh saya parut ke warung aja biar lebih cepat ya kan. 1 biji 1.000 aja kok, 3 biji berarti cuma 3.000. Dan inilah pisang yang sisa waktu itu. Terus tadi itu saya sama si gadis juga buat molen mini. Nih molennya tinggal digoreng aja. Nah, jadi selesai dari kebun saya itu mau istirahat dulu karena lumayan capek. Bisa lihat tuh keringat saya gitu banyak. Dan videonya saya lanjutin di malam hari. Ini tuh sekitaran jam 7 malam gitu teman-teman. Yang pertama-tama ini saya mau buka kulit ubi jalarnya. Untuk ubi jalarnya ini tuh ada lumayan banyak ya. Dan setelah itu lanjut ini ubi kayunya juga saya buka. Untuk ubi kayunya sendiri banyak yang terbuang karena banyak yang kayu-kayu gitu teman-teman. Dan setelah saya cuci, lanjut aja di sini saya mau potong-potong seperti ini. Saya skip aja, tiba-tiba sudah selesai. Ini lanjut saya potong-potong pisangnya juga. Dan untuk pisangnya sendiri 1 bijinya itu saya potong menjadi 4 bagian. Oke, ini sudah selesai semuanya. Ini saya mau rebus untuk perubiannya dulu. Dan saya kasih daun pandan juga biar wangi. Terus ini saya kasih air secukupnya. Ini saya rebusnya pakai air biasa dulu. Dan inilah yang sudah mendidih. Untuk ubinya juga sudah empuk. Terus lanjut aja saya mau kasih air santannya. Nah, jangan kelupaan juga untuk pisangnya ini saya masukin duluan, baru deh saya tuangin air santannya. Terus lanjut juga jangan lupa dikasih gula. Ini saya kasih gula merah dan kasih juga gula pasir. Terus di sini saya mau masak lagi sebentar dan di sebelahnya juga saya ada masak kacang hijau. Untuk kacang hijaunya ini tuh permintaan si gadis ya teman-teman.
teman-teman sengaja masak banyak-banyak biar bisa disimpan kalau mau makan tinggal panaskan. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih. God bless you. Bye-bye.